Halo para changemaker, it's time to Minopedia. Seperti yang kita tahu, Environmental, Social, and Governance atau ESG muncul sebagai respon untuk mendorong transformasi strategi bisnis menuju ke arah yang tidak hanya memperlihatkan faktor-faktor finansial, namun juga lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk menilai keberhasilan sebuah bisnis. Namun dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan yang masih mengalami kendala dalam memahami ESG beserta implementasinya. Misalnya, dikarenakan konsep ESG masih tergolong baru, sehingga banyak orang yang belum familiar. Setiap aspek ESG yang memiliki kompleksitas, kurangnya bukti nyata tentang dampak positif ESG, dan sampai kepada belum ada standar baku yang universal untuk penerapan ESG. Yuk coba kita cari tahu apa saja miskonsepsi ESG yang sering ditemukan. Yang pertama, ESG hanya dipandang sebagai tuntutan regulasi, yakni bahwa perusahaan hanya melibatkan diri dalam praktik ESG karena adanya tekanan dari pihak regulator atau pemerintah. Akibatnya, ESG dianggap sebagai beban tambahan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan tanpa memahami secara menyeluruh nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip ESG. Padahal, ESG sendiri dibuat untuk menuntun perusahaan menuju ke arah keberlanjutan. Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ketika perusahaan menerapkan ESG. Di antaranya adalah peningkatan revenue dan profitabilitas, peningkatan reputasi dan daya saing, akses ke modal dan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, fokus ESG yang tidak akurat. Banyak perusahaan yang cenderung terjebak dalam pandangan sempit bahwa ESG hanya berkaitan dengan beberapa indikator kinerja tertentu, misalnya faktor lingkungan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa hanya dengan mengadopsi beberapa praktik ESG, mereka sudah dapat dikatakan sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Padahal, ESG adalah tentang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola secara holistik dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, fokus yang tidak akurat terhadap indikator-indikator ESG dapat mengarah kepada keputusan yang tidak seimbang atau tidak efektif dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengungkapan keberlanjutan yang tidak berhubungan terkait konteks industri. Setiap jenis industri memiliki standar pengungkapan yang berbeda-beda. Misalnya, pengungkapan keberlanjutan dengan standar Global Reporting Initiative atau GRI antara perusahaan tambang tentu berbeda dengan perusahaan manufaktur. Akibatnya, pengungkapan tersebut mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat atau bermakna tentang kinerja keberlanjutan perusahaan dalam konteks industri mereka. Maka, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat penggunaan standar pengungkapan yang sesuai dengan jenis industri mereka. Hal ini tentunya akan membantu memastikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, serta dapat mendukung upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka. Yang keempat, menyamakan ESG dengan CSR. Hal ini tentu keliru, sebab ESG dan CSR adalah dua hal yang berbeda. Meskipun antara ESG dan CSR memiliki keterkaitan yang cukup erat, praktik CSR hanya sebagian kecil dari praktik ESG. Maka dari itu, untuk menerapkan ESG, perusahaan tidak cukup hanya dengan membuat program CSR saja, namun perlu melakukan praktik bisnis lain yang berkaitan dengan unsur lingkungan dan tata kelola. Kelima, lemahnya fondasi ESG. Fondasi ESG meliputi ketiadaan kebijakan atau komitmen dari manajemen puncak, kurangnya dukungan dari sumber daya manusia atau SDM, ketiadaan unit yang bertanggung jawab sebagai leading ESG, dan ESG action yang tidak didahului dengan penilaian internal. Perusahaan terlalu cepat ingin menunjukkan kinerja ESG mereka kepada publik, namun lupa untuk membangun fondasi yang kokoh dari ESG itu sendiri. Akibatnya, upaya perusahaan dalam mengadopsi praktik ESG cenderung menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Yang keenam, memisahkan ESG dari proses dan strategi bisnis. Akibatnya, implementasi ESG hanya dikelola oleh Departemen Keberlanjutan atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
tanpa keterlibatan langsung dari top manajemen dan seluruh unit bisnis. Padahal, untuk memastikan dampak positif dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam keputusan bisnis, perusahaan seharusnya memperlakukan ESG sebagai bahan integral dan strategi bisnis mereka. Miskonsepsi terakhir tentang Environmental, Social, and Governance atau ESG adalah pandangan bahwa ESG hanya berkaitan dengan aspek kinerja lingkungan. Secara umum, ESG mencakup 3 dimensi yang saling terkait: lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Banyak perusahaan yang mengasosiasikan ESG hanya dengan isu-isu lingkungan seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian sumber daya alam. Meskipun ini adalah bagian integral dari ESG, fokus ini tidak mencakup keseluruhan kinerja ESG. Sosial dan tata kelola perusahaan juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam kerangka kerja ESG. Sosial dan tata kelola perusahaan juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam kerangka kerja ESG. Memahami keseluruhan dimensi ESG membantu perusahaan dan investor untuk membuat keputusan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya, dalam menghadapi miskonsepsi seputar ESG, perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperbaiki pemahaman dan implementasi praktik ESG. Hal ini juga mencakup pendekatan holistik yang melibatkan top-level management, keterlibatan seluruh unit bisnis, serta komitmen untuk membangun fondasi yang kokoh dalam strategi bisnis yang berkelanjutan melalui ESG. So, itulah 7 miskonsepsi tentang ESG yang bisa dipahami bersama agar semakin banyak perusahaan yang tidak ragu untuk mengimplementasikan ESG dalam proses bisnis perusahaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Olakarsa Official untuk informasi sustainability dan nantikan episode Minopedia menarik lainnya.